Cek. Oke. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan memulai ibadah kita sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita akan menyaksikan beberapa video saudara. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita yang terbaik buat Tuhan. Selamat beribadah. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya.
Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari jemaat Tuhan, sebelum kita ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita. Yang ada di rumah juga kita akan bangkit berdiri. Firman Tuhan
berkata, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sebagai hamba Allah, kami tabiskan ibadah kami yang pertama ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara boleh duduk kembali, saudara. Kita akan sama-sama membacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan meniti siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini yang bertumbuh dan melayani. Mari kita sama membacakan, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan luput pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan tempatnya ia akan memberi engkau bahwa saya menyerah engkau memberinya. Kesetiaannya ialah perisai pada tembok. Engkau tahu tentang sepak terhadap satu malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan penyakit sampar yang tidak terkira, terhadap penyakit ular yang mengabuk di petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dalam matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat tertinggi. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terangkum kepada batu. Singa dan ular dan gedung akan mengalahkan. Engkau mengalahkan anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menyembuhkannya. Aku akan menyayanginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan membesarkan. Aku akan memuliakannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakan dia, dan aku memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, sama-sama kita bacakan sekali lagi. Pentakosta ketiga adalah mujizat Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk kemenangan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyaksikan amanat aku, dan setelah itu Yesus datang kembali. Mari yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi katakan amin. Mari kita sama-sama kita berdiri, saudara. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kami ingin memuji-Mu Tuhan dengan hati kami yang sukacita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku yang hebat, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis di
Mari sekali lagi kita nyatakan dengan iman, saudara. Kau yang hidup di dalamku menjadikan kami lebih dari pemenang. Seluruh bumi kami tinggikan Kau, Tuhan, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami naikkan pujian kami yang terbaik, Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya sorakan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kita akan sama-sama berdoa syafaat, saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus yang ajaib luar biasa. Oh haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali datang ke hadapan-Mu. Di tempat ini ataupun di rumah, kami datang memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Karena Tuhan begitu baik memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami agungkan dan kami muliakan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Nikonyoto Raharjo bersama keempat wakilnya, keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hamba-Mu Tuhan, Pendeta Samuel Harnadi Tuhan sebagai karyawan 5 kami, bersama staf yang ada di Bekasi, dan semua gembala-gembala cabang dan ranting. Tuhan, urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka semuanya Bapa, menjadi garam dan terang, berdampak di kota Bekasi dan sekitarnya, untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala kami, Ibu Rahel Herawati. Mari Tuhan Kau lawat terus Tuhan hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna, untuk terus Tuhan mampu untuk menggembalakan jemaat Pondok Gede Plaza. Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru setiap pagi Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau bagi kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Itu Engkau nyatakan Tuhan melalui Ibu Gembala kami dan juga tim pastoral yang ada Tuhan. Tetap bekerja sama yang baik Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami tempat ini. Pakai terus Tuhan untuk menjadi terang dan garam di Pondok Gede Plaza.
Dan sehingga Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga besarnya, anak mantu dan cucunya, Tuhan berkati semuanya, ada semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan ranting gereja kami, GBI Kampung Sawah Tuhan, Pak Jo dengan Pak Jimmy sebagai gembala dan wakil, dan semua pengerja-pengerja yang ada. Itu juga GBI Jati Makmur Tuhan, Bapak Pendeta Silas dan Pak Ronald sebagai wakil. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, semuanya dengan pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya Tuhan boleh memuliakan Engkau dan memperluas daerah mereka dalam nama Yesus. Jika banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kami boleh terus belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah utus Tuhan hamba-Mu Pak Guntoro Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh itu adalah dari hati Tuhan. Untuk kami semua dipulihkan Tuhan di tempat ini. Untuk semua kami Tuhan yang sakit disembuhkan. Untuk kami yang lemah Tuhan Kau kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Pakai lebih lagi dan lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang beribadah dari rumah Tuhan. Engkau lawat Tuhan oleh kasih kuasa-Mu Tuhan yang ajaib itu. Semua jemaat-Mu Tuhan adalah perlindungan-Mu pada saat sekarang ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan. Tapi sungguh kami percaya Tuhan, kalau kami mencari wajah Tuhan, anak-anak-Mu melekat dan taat kepada Tuhan, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami semuanya dalam pemeliharaan yang sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha mereka. Semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Mari Bapak Engkau terus menuntun hamba-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan, untuk memimpin Indonesia yang besar ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat Tuhan. Lebih lagi takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati TNI dan Polri Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keamanan Tuhan. Engkau turut bekerja Bapa melalui semua aparat pemerintah kami yang ada. Tuhan berkati Tuhan aparat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang terus kami puji dan kami muliakan. Kami sungguh berdoa Tuhan, menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, yang melayani Engkau berkati semuanya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Engkau. Engkau yang terus kami tinggikan dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan memberikan yang terbaik. Hari ini diadakan persembahan diakonia, dibantu oleh para asyir. Jadi ada 2 kantong saudara, kantong kecil untuk persembahan diakonia dan kantong besar untuk amplopnya telah disediakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami hadir tempat ini, diberi kesempatan sama Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus kami fokus menyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mau berikan yang terbaik. Tuhan berkati tantangan yang memberi. Dan setiap pemberian kami Tuhan Yesus Engkau balas berkali lipat ganda. Dan setiap pemberian kami Tuhan Yesus berkenan hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini hati kami. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan amin.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita katakan pujian ini dari awal. Betapa dahsyat kami nyatakan Tuhan, ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudara, kita sekali lagi kita sembah Tuhan. Di pagi hari ini kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau sudah hadir tepat ini Tuhan Yesus. Kami ingin meresponi Tuhan Yesus kehadiran-Mu. Kau menaikkan penyembahan kami lebih lagi. Kau melihat setiap tangan yang terangkat, Kau melihat setiap hati yang terangkat Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Penyembahan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Kami bersyukur buat kasih-Mu di setiap hidup kami. Kondisi situasi saat ini Tuhan, situasi hati kami saat ini Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, hadirat-Mu penuhi kami. Yesus, Yesus Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Jamah setiap kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sambil kita angkat tangan kita katakan, sudah Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau
ku sembah, Kau ku Ini hati kami Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Angkat tanganmu, bertanda engkau berserah kepada Tuhan. Sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Inaralaba sekaraya laba ya raba ya raba ya raba Kau ku Haleluya, haleluya. Dengan hati yang hancur Tuhan kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami boleh berharga di mata-Mu. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan jamahan-Mu. Kami mau rasakan mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap permasalahan, persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan Kau sudah buka jalan bagi kami semua. Kau lihat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kau pulihkan setiap ekonominya, Kau pulihkan setiap keadaannya Tuhan. Kondisi fisiknya Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Kau melawat kami semua Bapa. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Supaya kami di hadapan-Mu layak Tuhan. Dan kami diperkenankan Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Merasakan kuasa-Mu. Mujizat-Mu Tuhan terjadi atas ibadah kami pada pagi hari ini. Diberkati setiap jemaat-Mu pagi hari di tempat ini. Maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau jamah mereka, Kau lawat mereka Tuhan. Sehingga mereka juga merasakan arti kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Di dalam nama Yesus kami siapkan diri kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 yang lalu. Tentunya kenaikan adalah membawa kita lebih dalam lagi karena Roh Kudus-Nya yang telah diutus untuk membawa kita kepada Tuhan dan semakin dekat dan semakin mengasihi Dia. Pagi hari ini saya kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terkait dengan tema kita tahunan yang yaitu mengenai integriti atau identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dan melakukan kehendak Bapa di surga dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya, dan kita menjadi saksinya untuk mengerjakan amanat agung. Puji Tuhan. Saya akan berikan tema ini adalah sudah ada pimpinan atau tuntunan dari gembala di gereja tempat ini, yaitu mengenai rendah hati dan berbelas kasihan. Ini salah satu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus
kita kerjakan. Karena tanpa ada rendah hati atau berbelas kasihan, ya tentunya firman itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya melakukan sebagai manusia biasa saja, tetapi tidak luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara? Amin, puji Tuhan. Kita boleh baca di Matius 5 ayat Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. 1 2 3. Ketika Yesus melihat orang itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan. Jemaatnya banyak tapi suaranya kecil banget gitu. Kurang semangat kalau melihatnya. Kenapa ya? Semakin hari harusnya kita semangat ya baca firman Tuhan. Ya next mestinya kita harus militan gitu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lemah dengan kondisi keadaan yang ada seperti itu. Oke, di sini firman Tuhan ada 8 kalimat yang mengatakan berbahagialah, di mana khotbah Yesus yang di bukit ini berisi pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah, di mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada anak Allah. Ingat, setiap atau semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada anak Allah. Anak Allah adalah Yesus Kristus. Kita beriman kepada Dia karena Dia yang memberikan segalanya bagi kita. Mungkin kita bisa lihat dari Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus karena Dia yang sudah menebus kita. Dia yang membawa kita di dalam keselamatan, dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selain iman, ada lagi yaitu oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dan semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan di dalam khotbah di bukit tersebut. Jadi selain beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena sudah kenaikan Tuhan, maka Dia utus Roh Kudusnya untuk memimpin kita menjalani kehidupan hari demi hari. Supaya apa? Kita kuat. Kita bisa bersandar kepada Dia. Dia yang menuntun kita, pengganti Kristus di dunia ini. Yesus ada di surga, tapi Roh Kudusnya bekerja dengan dahsyat. Amin, saudara. Karena kita tahu bahwa di dalam pimpinan Roh Kudus kita juga mengalami hal-hal yang spektakuler. Ya, karena pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang terikat pun terlepaskan oleh kuasa Roh Kudus.
hamba-hamba Tuhan yang melayani, pelepasan. Wow, sangat luar biasa para pendoa. Kalau sudah berdoa, saya tahu pendoa bukan bekerja dengan dirinya sendiri, tetapi karena ada pimpinan Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga kedahsyatan itulah terjadi. Orang-orang yang kerasukan ataupun yang kurang baik dapat diubahkan melalui kuasa Roh Kudus, melalui para pendoa. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bukan untuk pendoa saja, tetapi bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita dibekali itu untuk menjalani kehidupan yang kita jalani saat ini, hingga kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di sini berbahagia, dari kata bahagia di dalam bahasa Yunaninya itu adalah makarios, yaitu suatu sukacita yang tidak terganggu oleh perubahan situasi hidup. Jadi bahagia atau sukacita yang Tuhan Yesus berikan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Kita bisa lihat dari Yohanes 16 ayat 22. Kita akan baca ayat itu. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin, saudara. Jadi kalimat bahagia yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagia Tuhan Yesus di bukit, yang khotbah waktu di bukit, itu sangat berdampak bagi kita semua. Tahun 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Karena kebahagiaan itu, sukacita itu tidak bisa diambil karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan khotbah di bukit berbicara mengenai sukacita dan hidup yang berkeberkatan. Ini bukan hal yang dikerjakan dengan hal yang kayaknya tiba-tiba seperti itu bisa mendapatkan bahagia. Tetapi ada hal-hal yang dilewati. Apa yang dilewati? Salah satunya dan beberapa masalah yang dilewati adalah kesedihan dan kehilangan. Melewati penderitaan, aniaya, keadaan tidak berdaya, diejek dan dihina. Karena dunia ini kita dihina seperti itu. Karena iman Kristiani kita. Keadaan orang Kristen tidak kehilangan bahagia, sukacita, keberkatan karena hidupnya yang diperkenan Tuhan. Ingat Yohanes ini. Karena dari situlah kata bahagia adalah yang membuat kita sukacita. Kalau bahagia tentunya sukacita ya. Kalau bahagia sedih ya enggak seperti itu gitu. Kalimat bahagia itu adalah sukacita. Nah, di dalam Matius 5 yang ayat yang ketiga, di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan bisa berbahagia? Ada 8 berbahagia yang tertuang di dalam Matius 5 ini. Kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Jadi jangan merasa, wah saya miskin, bukan miskin harta maksudnya. Anda diperhadapkan dalam kebenaran firman Tuhan adalah miskin hatimu, kerohanianmu. Bukan harta aja, harta juga bisa, tapi kerohanianmu yang diutamakan di dalam kebenaran firman ini. Kita merasa miskin di hadapan Allah. Karena bukan kekuatan kita yang membuat kita bahagia,
tetapi karena kekuatan Tuhan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Yaitu kita harus dituntun oleh cara dan nilai Allah yang dinyatakan dalam Alkitab dan bukan oleh cara nilai dunia ini. Syarat yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kita harus sadar, ingat, kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita harus sadar. Jadi hati, pikiran, logika kita harus kita sinkronkan. Jangan logikanya jalan sadar tapi hatinya nggak sadar, seperti itu. Jadi nggak balance seperti itu. Kita harus sinkronkan antara pikiran kita, hati kita, kemudian kelakuan kita, tindakan kita, action kita, supaya nyata bahwa kita punya standar yang Allah punya. Kita membutuhkan hidup, kuasa, dan kasih karunia yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Kalau didengar kita enak ya, mewarisi kerajaan Allah. Surga berarti. Surga yang mana yang kita warisi buat kita? Sudah terpikirkah surga yang mana? Surga cuman senang-senang aja? Atau yang bagaimana? Tentunya surga adalah sukacita, karena di sana tidak ada kertak gigi dan tangisan. Di sana adalah adanya menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah kerajaan surga yang kita warisi. Bukan secara duniawi, materi yang kita kejar terus. Tuhan tidak menyediakan itu di dalam surga nanti, tapi Dia menyediakan rumah buat kita, yaitu untuk tinggal di sana, untuk menyembah Dia, bersekutu dengan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, yaitu menyembah dan memuji Tuhan setiap hari. Kekal. Surga kekal, neraka pun kekal. Ada lawannya. Kalau kita kekal di surga, kita menikmati kehidupan yang mungkin enak seperti itu. Kerjaan kita memuji, menyembah. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang kehendak Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau, kita masuk ke dalam neraka, ya kekal juga, kita akan dihukum selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita saat ini hidup, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan, supaya kita dapat mewarisi kerajaan surga itu. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Jadi di sini dikatakan berduka cita karena ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Standarnya Tuhan apa? Ya panggilan Tuhan itu buat kita apa? Kita ingat kita hidup kembali kepada Tuhan, kita punya standar. Kita harus menjalankan itu. Amin saudara? Ya. Kita bisa lihat di Matius 5 ayat 6. Kita lihat berduka citanya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berarti kita ada kehausan mengenai kebenaran. Kalau kita tidak mempunyai kehausan dan lapar akan kebenaran, hati-hati. Kita merasa nyaman, di zona nyaman. Tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak lagi menyembah Tuhan dengan benar. Tidak lagi berdoa dengan benar. Tidak lagi melakukan pujian dengan benar. Ya, karena standar Tuhan banyak yang harus kita jalankan. Karena haus, lapar dan haus itulah yang membuat kita semakin rindu kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya.
Juga berarti berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan, yaitu menyedihkan hati Allah, berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kebejatan, dan kekejaman yang tampak di dunia. Mereka yang berduka cita terhibur ketika menerima kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dari Allah Bapa. Jadi di sini berduka cita yang seperti Allah lakukan duka citanya. Dan setelah itu akan mendapatkan penghiburan. Kita akan menerima penghiburan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dari Allah Bapa. Coba kita lihat dari Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah dari Allah Bapa. Jadi bukan masalah minuman dan makanan dan minuman. Saat ini liburan mungkin sudah dilalui. Kemarin-kemarin mungkin sempat berpesta juga ya ke saudara-saudara kita yang sepupu kita gitu kan. Dapat makan-makan seperti itu. Tapi bukan hal yang itu. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Nah, berikutnya berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut ya, bukan lemah gemulai. Ingat. Ya, coba yang laki-laki katakan lemah lembut. Lemah lembut. Yang perempuan katakan lemah lembut dan lemah gemulai. Iya, buat perempuan yang lemah gemulai ternyata. Bukan laki-laki. Ya, kita harus lemah lembut. Lelaki maco tapi lemah lembut ternyata dia. Ya. Oke. Lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah, dan mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Jadi lemah lembut itu memiliki bumi karena dia lemah lembut. Jadi bukan merampas dari kekerasan. Kekerasan banyak yang istilah banyak lah ya. Kalau kekerasan itu seperti apa contohnya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu kekerasan seperti apa. Tetapi ini adalah lemah lembut. Kita bisa memiliki bumi. Belum di surga loh, kita di bumi loh. Karena kita lemah lembut. Di Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara mau gak seperti ini? Yang seperti kata Tuhan, firman Tuhan katakan. Amin ya. Hal ini harus terjadi dalam hidup kita. Boleh kita menghadapi pekerjaan kita. Boleh kita mengalami problem, permasalahan kita. Baik ekonomi, pekerjaan, usaha, anak-anak yang sekolah. Semuanya terjadi di dalam kehidupan. Siklusnya kayak berputar seperti itu aja. Orang lahir, sekolah, setelah kuliah, bekerja, menikah, punya anak lagi, akan seperti itu terus. Tapi di mana kondisi kita di hadapan Tuhan? Itu harus kita perhatikan. Kita tidak mengikuti siklusnya dunia, tetapi kita mengikuti siklusnya Tuhan. Ada perputaran yang tadi, lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, bla 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 bla, kembali lagi akan seperti itu lagi. Tua, meninggal, seperti itu. Nah, di dalam perjalanan itu kita harus ada
Di dalam posisi mana nih kita bisa melayani Tuhan? Hati kita buat Tuhan. Ya, siklus itu harus kita memang ada, kita harus ikut. Itu siklus yang ada. Tetapi kita harus ingat, di siklus itu Tuhan di mana? Kau tempatkan. Ya, ingat ya. Tuhan di mana kau tempatkan dengan kondisi siklus yang ada di saat ini, di bumi ini. Kalau kita tempatkan Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi dengan luar biasa. Akan diberkatilah anak cucu kita, bila kita sebagai orang tua, mendidik dia, membimbing dia, sehingga membawa dia ke dalam kerajaan surga. Dan nanti warisan itu akan kembali lagi ke keturunan kembali berikut lagi. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau sekarang kita mungkin dulu orang tua kita enggak seperti itu. Dan kita sekarang udah tahu kebenaran, ya kita lakukan kebenaran itu. Yang orang tua sudah berlewat, ya sudahlah, itu pekerjaan dan tanggung jawab beliau terhadap Tuhan. Sekarang kita yang hidup bisa melakukan, ya kita harus lakukan dengan setia, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, tadi sempat dibacakan di Matius 6. Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam khotbah di bukit. Nah, syarat dasar dari semua kehidupan orang saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Orang saleh loh, kita disebut orang saleh enggak? Kita disebut orang saleh enggak? Harusnya disebut orang saleh karena kita haus, kita lapar dan haus akan kebenaran. Ingat ya, kita orang saleh loh. Kalau kita orang saleh, boleh nggak menyemarkan diri di dunia ini? Harusnya tidak. Jangan dilakukan. Banyak godaan di dunia ini. Bisa engkau lakukan tanpa sepengetahuan orang-orang sekitar kita. Tetapi Tuhan tahu. Tadi saya dapat cerita dari sahabat saya. Saat ini perselingkuhan sangat luar biasa, katanya. Enggak orang seberang, enggak orang Kristen juga, sama ternyata. Sampai beliau bercerita, saya kayak ngurusin orang seperti ini, aduh, bagaimana ya suaminya, bagaimana ya istrinya. Dia hamba Tuhan yang istilah membereskan orang-orang seperti itu. Udah kejadian, baru lapor minta diberesin. Istriku selingkuh, suamiku selingkuh. Hamba Tuhan yang beresin. Udah beres, nanti ya kalau mudah-mudahan gak kembali lagi seperti itu. Ya hal-hal seperti ini memang terjadi. Nah kita sebagai tadi anak-anak Tuhan yang dikatakan adalah saleh, yuk kita jaga diri kita. Jangan sampai tercemar. Jangan sampai tercemar dengan kondisi dunia ini. Apa yang menjadi bagian hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Menjadi orang saleh seperti apa? Ya, itu satu pertanyaan yang buat kita perlu kita renungkan. Kalau saya hidup saleh, saya harus tidak boleh melakukan bla 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 bla. Kalau saya orang saleh, yang harus saya lakukan ada bla 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 bla. Jadi ada standarnya yang harus dilakukan. Tadi kan diajarkan standarnya dan standar nilai Allah seperti apa. Di dalam firman Tuhan ada semua itu. Puji Tuhan, kita sampai saat ini masih bisa berdiri bersama-sama di tempat ini. Ini adalah anugerah. Masa pandemi ini orang-orang udah banyak yang mungkin tenggelam kali ya di dalam keadaannya, kondisinya, karena mereka tidak kuat, nggak punya pondasi firman Tuhan, sehingga dia seperti rumah yang dibangun di atas pasir ya. Nah, akhirnya terbawa air. Kita harus kokoh,
Kita harus kuat. Dengan kondisi seperti ini, anak-anak kita harus jaga. Suami kita, istri kita harus ada satu kesatuan, unity. Persekutuan, ada kubu doa di rumah. Lakukan itu supaya kita kuat. Karena tanpa itu tanpa Tuhan kita nggak kuat loh. Makanya tadi dikatakan firman-Nya bahwa kita harus bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat contoh nabi-nabi atau rasul yang seperti mengalami lapar dan haus akan kebenaran, ada dua rasul yang saya sebutkan di sini adalah Musa. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan Keluaran 33 ayat 13. Contoh satunya Musa. Coba kita tampilkan. Keluaran 33 ayat 13. Musa berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu. Musa haus di dalam lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Oke? Nah, berikutnya kondisi rohani orang Kristen yang seumur hidup mereka akan tergantung pada rasa lapar dan dahaga. Contohnya seperti apa? Kalau orang Kristen hidup di dalam yang tergantung di dalam lapar dan haus itu. Yang pertama adalah haus dan lapar karena kehadiran Allah. Kedua, firman Allah. Ketiga, hubungan dengan Kristus. Yang keempat, persekutuan Roh Kudus. Yang kelima, kebenaran. Yang keenam, kuasa kerajaan. Yang ketujuh adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, itulah haus dan lapar yang harus kita miliki. Kemudian yang berikutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Yang murah hatinya penuh belas kasihan dan rasa hibah terhadap orang yang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan itu dengan menuntun orang itu kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Dengan menunjukkan kemurahan kepada orang lain, kita sendiri akan beroleh kemurahan. Ada timbal balik. Kalau kita memberikan kemurahan hati kepada orang, maka Tuhan akan berikan juga kemurahan hati kepada kita. Entah itu melalui orang lain, entah Tuhan sendiri yang beracara, seperti itu. Ya, yang berikutnya, yang terakhir, berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang suci hatinya adalah yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah, dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Jadi tidak ada tipu daya pada Allah. Nah, yang pertama, mereka berusaha untuk memiliki sikap hati yang sama seperti Allah. Mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Kedua, hati mereka termasuk pikiran, kehendak, dan perasaan adalah selaras dengan hati Allah. Yang ketiga, hanya orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Artinya menjadi anak-anak Allah dan tinggal di hadapannya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya, jadi berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena kita yang menyayangi hati, yang mengasihi Allah. Kemudian selaras pikiran kita dengan hati Allah. Yang ketiga, suci hati karena Dia, Allah sendiri, kita akan melihatnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang seperti dikatakan di Wahyu 21 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 4. Nggak usah kita baca. Itulah berbahagialah yang suci hatinya. Nah, berikutnya berbahagialah orang yang membawa damai.
Yang membawa damai adalah orang-orang yang telah berdamaikan dengan Allah. Mereka berdamai dengan Allah karena salib. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah demi kebenaran. Mereka yang mempertahankan standar kebenaran, keadilan dan kesucian yang pada saat bersamaan tidak mau berkompromi dengan masyarakat sekarang yang fasik atau gaya hidup orang percaya yang suam. Tidak menjadi populer, ditolak dan dikecam, penganiayaan dan pertentangan akan datang dari dunia dan bahkan kadang-kadang dari orang yang mengaku diri anggota gereja. Jadi aniaya karena kebenaran yang gak enak di poin terakhirnya. Kita mengikuti Kristus ternyata tidak begitu aja mulus, tetapi ada aniaya dan kebenaran. Jadi bukan dari luar saja, tetapi dari internal kita juga ada yang seperti itu. Nah, pada saat mereka mengalami penderitaan ini, orang Kristen hendaknya bersuka cita. Karena mereka yang paling menderita akan diberi berkat yang terbesar oleh Allah. Orang Kristen harus waspada terhadap pencobaan untuk berkompromi dengan kehendak Allah supaya dapat mengelak keadaan yang memalukan dan bahkan kerugian. Prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kerajaan surga dan berkat-berkat surgawi telah dijanjikan kepada mereka yang menderita dan tabah dalam penganiayaan demi kebenaran. Ingat, setelah kita lalui semuanya, berbahagialah. Yang terakhir kita mengalami aniaya. Tapi kita yang tabah dan kuat di dalam itu, kita akan menerima kerajaan surga. Nah, dengan kebenaran firman ini, biarlah kita boleh merasakan kasih Tuhan. Dan Dia yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian. Dia sanggup. Kalau engkau saat ini perlu pertolongan Tuhan, angkat tanganmu dan berserah kepada Tuhan. Kalau engkau perlu pemulihan ekonomimu, perlu pemulihan pekerjaanmu, apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Yang di rumah-rumah, berdiri dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan, serahkanlah. Haleluya, haleluya. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dari awal kan pujian ini. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kebenaran-Mu kami mengalami berbahagia dan bersuka cita. Tetapi daripada itu Tuhan, kami harus juga berbahagia menghadapi aniaya. Karena di situ akan muncul kemurnian iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan menolong setiap orang-orang, anak-anak-Mu ini Tuhan, mengalami hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, hubungan keluarga. Tuhan, kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau melawat mereka ya Tuhan. Bebaskan mereka dari semua itu Tuhan. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang sudah melawat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Jamah kami, pulihkan kami, sejahterakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkatlah tanganmu. Kiranya berkat Tuhan pada pagi hari ini engkau terima dan engkau bawa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun kamu berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya puji Tuhan saudara, ibadah telah selesai. Tetap jaga jarak, mengikuti protokol saudara. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.